Atasi ketakutan dengan pengetahuan. Nah, hari ini kita akan ngomongin soal kenaikan berat badan saat hamil. Aduh, ngomongin berat badan buat ibu-ibu itu memang sesuatu yang agak sensi ya. Dan walaupun kayaknya cuma kenaikan berat badan pas hamil aja kok, tapi faktanya memang banyak ibu yang merasa takut berat badannya ini naik berlebihan saat hamil. Dan salah satu ibu yang takut kenaikan berat badannya berlebihan saat hamil adalah saya. Tapi memang kenaikan berat badan saat hamil itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi pasti beratnya itu naik, tergantung kalian juga sih sebenarnya mau naiknya itu banyak banget, naiknya itu langsung melonjak drastis, atau naiknya pelan-pelan dan gak terlalu banyak. Nah, tapi kenaikan berat badan saat hamil ini sebenarnya karena wajar dan tidak bisa dihindari. Itu kadang bikin ibu-ibu itu stres atau merasa takut. Gimana ya kalau berat badanku itu nanti setelah hamil nggak bisa turun lagi gitu, jadi tetap jadi kayak gitu besar, big size terus gitu. Walaupun sebenarnya big size pun asalkan kita dalam kondisi sehat dan fit pun bukan sebuah dosa ya. Nah, ada beberapa ibu yang karena saking takutnya beratnya ini naik berlebihan, akhirnya itu jadi diet yang nggak sehat, olahraga yang berlebihan, dan akhirnya ini tuh akan ngaruh ke janinnya gitu. Sebenarnya berat badan saat hamil itu bisa kok diatur supaya naiknya itu perlahan, tidak terlalu drastis dan tidak terlalu banyak. Tapi caranya itu juga harus dengan cara yang sehat, bukan diet yang ekstrim atau olahraga yang berlebihan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita diet ekstrim atau olahraga yang berlebihan, itu nanti akan ngaruh ke janinnya gitu. Entah itu nanti pertumbuhan janinnya itu terganggu, atau malah bisa janinnya ini mengalami kelahiran prematur gitu ya. Nah, sebenarnya kenaikan berat badan saat kita hamil itu nggak cuman lemaknya itu ada di ibunya aja gitu, tapi juga untuk pertumbuhan bayinya, ada plasentanya, ada ketubannya. Itu ketuban sama plasenta itu juga membuat berat badan kita naik, Bu. Jadi di situ bukan cuma pajangan aja, terus nggak dihitung beratnya pas kita nimbang ya, tetap aja jadi satu sama kita kan soalnya. Nah, pertumbuhan bayi itu kan sebenarnya harusnya ya optimal kan di dalam kandungan kita. Karena kalau misalnya kita makannya sembarangan, makannya jelek, dietnya terlalu ketat gitu, nanti bayinya pun akan mengalami kurang nutrisi. Nanti dia bisa jadi IUGR atau intrauterine growth retardation, yang artinya itu perkembangan bayinya itu jadi tidak sempurna gitu, jadi terlambat, tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Dan ini nanti akan ngaruh ke perkembangan selanjutnya. Mungkin ketika dia lahir berat badannya jadi kurang, terus mungkin dia jadi lahir prematur. Jadi oleh karena itu maka usahakan makannya itu makan yang berkualitas. Jadi perhatikan kualitas, nggak cuma kuantitas ya. Dan sebenarnya kalau orang zaman dulu bilang, ya kalau kamu hamil itu makannya kan untuk berdua gitu, jadi makan 2 porsi lah. Itu kurang benar gitu. Jadi sebenarnya ketika kita hamil itu kita cuma nambah 300 kalori per hari aja kebutuhannya. Jadi 300 kalori itu cuma seporsi, tambah seporsi untuk sehari ya, bukan sekali makan tambah seporsi. Jadi sekali makan 2 kali porsi itu enggak gitu. Jadi mungkin kalau sekali makan cuman 1,3 porsi aja gitu nambahnya. Terus untuk menghindari kenaikan berat badan yang sangat tinggi gitu, kalau misalnya kalian takut, itu perbanyaklah makan protein, sayur. Jadi karbohidratnya dari sayur. Terus kurangi makanan-makanan yang berlemak, yang digoreng-goreng, makanan instan, makanan junk food kayak gitu. Jadi lebih mementingkan kualitasnya. Terus kalian jangan melupakan payudara juga, Bu. Biasanya ketika hamil itu size payudara itu ya akan bertambah. Nah, itu juga meningkatkan berat badan kita gitu. Jadi sebenarnya ketika kita hamil terus berat badannya naik itu ya bukan terus jadi kita itu pasti menggendat gitu ya, tapi memang didistribusikan gitu loh. Jadi payudara kita persiapan untuk produksi ASI biasanya size-nya pun akan bertambah gitu. Jadi memang jangan takut banget kalau berat badan kalian itu naik gitu. Untuk berat badan ideal ketika hamil naiknya berapa, sudah pernah bikin videonya, ada di link di atas ini nih, kalian bisa nonton. Dan itu juga tergantung IMT atau indeks massa tubuh kalian sebelum hamil gitu. Memang orang-orang yang obesitas itu cenderung beratnya saat hamil itu diharapkan naiknya tidak terlalu banyak gitu ya, antara
7-10 kilo aja. Tapi kalau misalnya kalian itu kurus banget, itu berat badannya memang dianjurkan naiknya agak banyak seperti itu. Jadi memang beda-beda untuk setiap ibunya. Jadi nggak bisa kita pukul rata harus naiknya sekian untuk semua ibu gitu, nggak bisa. Itu tetap disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Terus kalian tenang aja gitu, karena ketika kalian selesai melahirkan terus kalian menyusui, nanti beratnya itu akan kembali normal lagi gitu. Lihat, aku dulu tuh naik 23 kilo ibu-ibu, terus sekarang ya udah lumayan lah ya, udah kayaknya kalau sekarang ini udah nggak terlalu besar banget, nggak kayak pas hamil gitu. Pas hamil itu beratku mencapai 70-an kilo gitu. Sekarang aku ada di angka 52-53 lah ya. Nah, kenapa? Karena ketika kita menyusui itu kan kita juga membakar ekstra kalori. Jadi ketika kita menyusui itu kita membutuhkan kalori tambahan 500 kalori per hari. Jadi kalau misalnya kita makan biasa aja gitu, nggak ditambah porsinya, itu kalori tubuh kita jelas defisit 500 kalori. Jadi tubuh kan tetap akan membakar kalori ekstra tuh. Nah, kalau kita nggak menambahkan makanan, maka dia akan membakar kalorinya tuh dari tubuh kita. Jadi ngambil cadangan yang ada di dalam tubuh kita. Pas menyusui kalian juga bisa makan biasa aja, tapi kualitasnya yang bagus gitu, kayak makan sayuran hijau, makan kacang-kacangan, makan protein gitu. Jadi biar asinya juga berkualitas gitu. Kalian tahu nggak sih kalau kayak misalnya nastar itu kan 3 butir nastar setara 1 piring nasi lah ya, bayang no. Misalnya kalian ngambil nastar setoples, itu kalorinya udah gede banget, itu udah berapa bakul nasi mungkin ya. Jadi sebaiknya memang diperhatikan kualitasnya, bukan kuantitasnya gitu. Kualitasnya bagus kayak sayuran, itu kan dia mengenyangkan tapi kalorinya sedikit. Protein itu juga dia membangun masa otot gitu. Kalau misalnya makannya goreng-gorengan, junk food lah, itu membuat tabungan lemak kita semakin banyak. Terus biasanya setelah melahirkan itu kalian juga akan agak ribet gitu bu ngurusin bayinya gitu. Mungkin kalau yang nggak ada mbak juga ditambah mengurusin pekerjaan rumah. Percayalah nanti akan langsing dengan sendirinya. Dan kalian juga bisa melakukan olahraga kok setelah nifas. Yang penting diastasis rektinya itu sudah mulai nutup. Nah, kalian udah mendengarkan cerita soal kalau misalnya kenaikan berat badan itu memang wajar karena payudara kita bertambah untuk pertumbuhan bayi, dan nanti pas setelah melahirkan bisa turun lagi. Tapi kok kalian itu tetap galau, aku punya beberapa tips. Yang pertama adalah konsultasi dengan dokter, atau kalau perlu konsul dengan ahli gizi gitu. Jadi nanyalah pada ahli gizi ini, aku harus makan apa ya biar gizinya tercukupi tapi beratku itu naiknya nggak terlalu drastis. Itu kalian bisa konsul sama dokter gizi. Mereka itu ada untuk kita biar bisa konsul gitu loh bu. Jadi kalian temuilah ahlinya gitu. Jangan cuman asal-asal terus cuman makan, misalnya aku nggak makan karbohidrat sama sekali, cuman makan sayuran buah aja, detox nih pakai jus buah lah, itu namanya nanti kalian kurang gizi. Jadi langkah pertama kalau tetap takut, silakan konsul dengan dokter atau ahli gizi. Kemudian yang kedua adalah stay active gitu. Jadi banyak ibu hamil yang mungkin memang karena sudah berat bu, perutnya bu, terus rasanya tuh males, terus gerah, kalau mau beraktivitas cepet capek, cepet engap, akhirnya apa? Cuman klubruk kayak kumbahan reket, tiduran di sini, tiduran di sana, sambil nonton drakor di sini, habis itu pindah di sana sambil ngemil atau apalah gitu. Nah itu kalau kalian kurang aktif ya nanti lemaknya jadi tertimbun gitu ya. Terus kalau kalian berolahraga, misalnya jalan, atau kalian bisa melakukan senam barbel yang sudah aku bikin, atau kalian bisa ikut kelas yang private mungkin karena sekarang kan lagi pandemi ya. Nah itu membuat peredaran darah di dalam tubuh kalian itu lancar, oksigennya lancar. Otomatis nanti distribusi makanan dan oksigen, nutrisi yang melalui plasenta itu juga akan bagus gitu. Kalian tahu nggak sih, ada banyak ibu hamil yang beratnya tuh naik, tapi bayinya tuh malah nggak naik gitu. Salah satu sebabnya adalah karena plasentanya ini kurang baik. Jadi distribusi nutrisi antara ibu ke janin itu gak maksimal gitu loh, karena salurannya ini cuma kecil lah atau kurang bagus lah gitu. Salah satu penyebabnya adalah ya karena ibunya kurang olahraga, kurang aktivitas, klumbrak aja. Jadi distribusinya kurang gitu. Jangankan mau distribusiin nutrisi ke janin, distribusiin ke seluruh tubuh kita ini aja ngap-ngapan, susah gitu. Jadi stay aktif. Kemudian relax aja, tenang. Dan pikirkan bahwa saat ini yang paling utama adalah kebutuhan
janinnya. Kalau kita itu masih bisa makan, nanti setelah melahirkan kita masih bisa diet sehat. Tapi janinmu itu loh, yang ada di perutmu itu sekarang itu bergantung 100% sama kamu. Kalau misalnya gizi kamu kurang, nutrisi kamu kurang, ya janinmu ini nanti akan kurang juga Bu. Karena dia makannya ya cuma dari kamu toh, cuma dari plasentamu toh. Kalau nanti dia lahir kan dia menyusui kita gitu. Dan jadi kalau pas menyusui itu kan makanan yang kita makan diolah dulu sama tubuh jadi ASI gitu. Bukan kayak sekarang. Kalau sekarang memang janinnya itu benar-benar bergantung pada dirimu itu. Yang terakhir nih, kalau misalnya udah masuk dokter, udah olahraga, udah berusaha rileks, tenang, dan memikirkan kebutuhan bayi, tapi kayak tetap parno gitu, tetap stres, mungkin karena ada riwayat dulu ketika masa muda pernah gendut terus udah berhasil langsing gitu, dulunya dibully misalnya, terus sekarang takut nanti kalau aku gendut lagi aku dibully nih gitu. Silahkan konsul dengan psikolog gitu. Konsul dengan psikolog itu bukan berarti kita gila, tapi setidaknya kita bisa curhat dengan profesional dan mendapatkan advice yang profesional juga gitu. Jadi itu akan sangat membantu gitu. Bukan berarti kalau kita ke psikolog pasti kita gila lah, nggak waras lah, kayak orang-orang yang di pinggir jalan nggak pakai baju, nggak kayak gitu Bu. Jadi memang mereka itu ada untuk menjembatani kita yang mungkin kadang terlalu ruwet untuk menguraikan pikiran atau tidak bisa untuk mengeluarkan apa yang dalam hati, terlalu takut. Nah, mereka akan memberikan advice cara-cara yang profesional sehingga harapannya bisa mengurangi ketakutan kita gitu. Karena ketakutan itu semakin kita denial nanti biasanya semakin besar gitu. Jadi ketakutan ya dihadapin aja gitu supaya kita oh ternyata kayak gini ya gitu. Salah satunya ya dengan pengetahuan yang saat ini aku sampaikan. Semoga cukup jelas cerita ketakutan kita hari ini. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian tetap merasa takut, silahkan untuk minta bantuan kepada siapapun, termasuk curhat dulu sama suaminya juga boleh. Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, tinggalkan cerita kalian di kolom komentar. Mungkin ada yang naik berat badannya banyak, bisa sharing juga di kolom komentar. Dan silahkan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan info terbaru dari aku. Bisa follow aku di Instagram @bidankriwil. Sampai jumpa!